Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bertemu lagi dengan Pak Yanto. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, semangat sekali. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih sehat dan masih sempat untuk berkumpul meskipun melalui online. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita ucapkan yel-yel yang seperti biasa kita ucapkan di pagi hari di sekolah. Siap anak-anak ya? Kita coba ucapkan dengan kompak dan semangat. Oke? Students of Tugas, go! We are the best. Who are the best? Of course we are. Oke, tepuk tangan buat kalian yang hebat. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kita ambilkan tema 8, subtema 1 tentang unsur-unsur dalam cerita. Baiklah, kalian simak baik-baik ya. Unsur-unsur dalam cerita. Yang pertama adalah tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, latar atau setting. Yang keempat, alur dan pengaluran. Yang kelima, amanat atau pesan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama adalah tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang itu sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerita, antara lain protagonis, tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat-sifat yang baik. Contohnya sabar, peduli, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua adalah antagonis. Tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak buruk. Contohnya iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Yang keempat adalah figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Unsur yang ketiga adalah latar atau setting. Latar atau setting dalam suatu cerita meliputi aspek ruang, aspek waktu, dan aspek suasana. Aspek ruang adalah gambaran tempat atau lokasi cerita itu terjadi. Misalnya di sebuah desa, di dalam rumah, di rumah sakit, dan lain-lain yang menjadi tempat berlangsungnya cerita tersebut. Aspek waktu adalah waktu yang terjadinya cerita yang ada di dalam cerita. Waktu bisa meliputi waktu pagi,
waktu siang, waktu malam, nama hari, nama bulan, dan lain-lain ketika cerita itu terjadi. Sedangkan aspek suasana adalah suasana sekeliling yang menjadi pengiring saat terjadinya suatu peristiwa atau yang menjadi latar belakang terjadinya cerita. Misalnya, suasana haru, gembira, bahagia, dan lain-lain. Unsur yang keempat adalah alur dan pengaluran. Alur suatu cerita adalah jalinan atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Alur ada 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur kilas balik atau flashback. Alur maju adalah jalinan peristiwa yang membentuk suatu cerita dari awal hingga akhir cerita menurut waktunya adalah maju. Alur mundur adalah jalinan peristiwa yang membentuk suatu cerita menurut waktunya adalah mundur. Sedangkan alur kilas balik atau flashback adalah jalinan peristiwa yang membentuk suatu cerita awalnya maju, namun pengarang bisa menceritakan kisah yang terjadi sebelumnya. Kelima adalah amanat atau pesan. Amanat adalah pesan tertentu yang hendak disampaikan kepada masyarakat pembaca melalui karyanya. Baiklah anak-anak kita, hari ini kalian sudah belajar tentang unsur-unsur dalam cerita. Coba ya, kalian pertanyakan apa-apa saja sih yang masuk ke dalam unsur-unsur cerita itu. Coba nomor 1 apa? Betul, 1 adalah tema. Yang kedua apa? Iya, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, latar dan setting. Yang keempat apa? Iya, alur dan pengaluran. Yang terakhir, betul sekali, amanat atau pesan moral. Nah, berikutnya kalian simak baik-baik cerita yang ada di video berikutnya. Kemudian kerjakan LK yang sudah Bapak siapkan. Kerjakan LK-nya dengan semangat, dan teliti. Pasti kalian akan dapat nilai yang memuaskan. Amin. Baik anak-anak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.